been doing this year. It's a massive revival. Syukur pada Tuhan untuk Ibu Esther dan seluruh tim yang ada. Saya yakin Tuhan berkarya dan ada revival yang benar-benar luar biasa itu pasti terjadi. Yes, you may not know what you are doing, but I tell you the truth, the kingdom of darkness is affected with this Zoom meeting every month you've been doing. Mungkin Bu Esther dan juga teman-teman nggak sadari apa yang terjadi ini sebenarnya sedang menggoncangkan kerajaan kegelapan, sehingga apa yang dilakukan setiap bulan ini itu benar-benar memberi dampak. And I want to encourage the team not to be discouraged. Keep pushing the kingdom of the Lord forward. Dan saya ingin menyemangati untuk seluruh tim, ayo jangan pernah gentar, terus maju, terus kita menuju kepada kerajaan Tuhan itu ditegakkan. Okay, I'm excited. It's afternoon here in Nigeria, and in Indonesia, I know it's evening, it's night now. I'm excited to be part of this meeting today. Saya senang sekali menjadi bagian dalam ibadah kita pada siang hari di Nigeria atau sore hari di Indonesia ya saat ini. And those connecting with us from other parts of the world, we love you. You are all welcome. Dan bahkan ada juga dari berbagai negara yang ikut juga. Selamat datang semuanya. One of the things I want every one of us watching me to do today is to open our hearts to the Lord today. Satu hal yang saya ingin semua dari kita lakukan adalah tanpa terkecuali, ayo kita membuka hati kita lebar-lebar. Because there is no distance to the anointing of God. Karena tidak ada yang namanya jarak, terpisah jarak itu tidak ada untuk pengurapan Tuhan. I want our expectations to be very high. Dan karena itulah saya ingin, mari kita memiliki pengharapan yang besar. Because expectation is the mother of manifestation. Karena pengharapan kita itulah ibu buat pernyataan yang nantinya akan terjadi dalam hidup kita. And we believe God that as we are ending 2020 in December, Saya yakin, saya percaya kepada Tuhan pada saat kita mengakhiri 2020 nanti di akhir bulan Desember, God will perfect what concerns you in the name of Jesus. Tuhan sendiri akan menyempurnakan apa yang Tuhan sudah mulai di dalam hidup kita dalam nama Yesus. I want us to lift up our hands as we thank the Lord. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita dan kita bersyukur pada Tuhan. You know why you need to thank God? Tahu saudara mengapa kita harus selalu bersyukur pada Tuhan? You need to thank Him for the gift of life. Karena yang pertama, Tuhan memberi kita anugerah kehidupan. Many are already dead because of COVID-19, but God kept you alive. Kita harus sadari banyak orang yang sudah tidak bernyawa lagi selama COVID-19 ini ada. Tetapi bersyukur Tuhan masih beri kehidupan kepada kita sampai sekarang. God has been good. Lift up your hands and thank Him. Father, we bless you. Ayo kita Tell angkat him, tangan Jesus, kita dan I thank bersyukur. Tuhan Yesus, Jesus, Bapa di I surga, celebrate terima you. You are kasih. faithful. Tuhan Tell Yesus, him. kami merayakan Tell him. kehidupan yang masih Engkau beri Yes. pada Tell kami him ini. something Mari sweet. Tell him, saudara-saudara, Father, sampaikan I terima kasih worship. saudara secara langsung Yes, kepada yes, Tuhan. yes. You've been there. Bapa di You've been surga, there terima for us. kasih. Tuhan Yesus, terima Even kasih though, Engkau selalu hadir bersama kami setiap even hari. though this year looks somehow, but you have been so good. Thank Bahkan you, Father. meskipun tahun ini Tuhan, memang banyak hal terjadi dan kami bahkan We tidak tahu, tidak worship. mengerti apa yang We terjadi, tapi kami worship. selalu We memuji Engkau. worship. Terima kasih Engkau We hadir di sepanjang exalt tahun you. We ini. give you the Kami glory. memuji Thank Engkau. you, Kami beri Father. kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hallelujah. Thank you for our families. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan. Thank you for our countries. Terima kasih untuk bangsa kami Tuhan. Thank you in everything this year. We give you thanks. Terima kasih untuk segala hal yang terjadi di tahun ini. Kami bersyukur Tuhan.
We know that we will finish 2020 strong and better in the name of Jesus. Kami yakin Tuhan, kami akan mengakhiri 2020 itu dengan kekuatan penuh, bahkan dengan kondisi yang lebih baik dalam nama Tuhan Yesus. And we believe you, God, that in 2021 there will be massive manifestations of your glory like never before. Dan kami percaya Tuhan, di tahun 2021, pernyataan kemuliaan-Mu atas hidup kami itu akan lebih daripada tahun-tahun kami sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. 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 Jesus, hallelujah. Hallelujah. Rababo Sanna Marosha. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you today. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Father, for everyone connected on Zoom today. Terima kasih untuk setiap orang yang terhubung dalam Zoom kali ini, Tuhan. Oh God, let there be a testimony in their lives. Tuhan, izinkan kami memiliki kesaksian hidup kami masing-masing dalam hidup ini, Tuhan. Father, let every needs be met. Let every Bapa desire dalam be surga, granted. biar setiap kebutuhan tercukupi, Tuhan. Bahkan hasrat hati yang ada, Engkau sendiri perhatikan. Turn their lives around positively, oh God. Tuhan, ubah kehidupan setiap kami menjadi positif, Tuhan. Father, even as I preach your word right now, Bahkan saat firman-Mu, hamba-Mu ini sampaikan, speak through my mouth, oh God. Tuhan, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Let me not be seen, but let Jesus alone be seen. Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu yang terlihat, tetapi biar Tuhan Yesus saja yang terlihat. For Jesus, I am nothing without you. Karena Tuhan Yesus, hamba-Mu sadar, tanpa Engkau bukanlah siapa-siapa hamba-Mu ini. Let there be restoration today. Biar pemulihan itu terjadi malam ini, Tuhan. Let there be breakthrough today. Biar terobosan itu terjadi malam ini, Tuhan. Let there be salvation today. Biar keselamatan itu terjadi malam ini, Tuhan. Let there be favor today. Biar perkenanan itu terjadi malam ini, Tuhan. Let there be revival after this Zoom meeting in the name of Jesus. Bahkan revival terjadi, Tuhan. Dan bahkan setelah So, Zoom Father, meeting ini pun terjadi. as a family, I join my faith with everyone watching right now. Karena itu, Bapa di surga, kami sebagai satu keluarga besar, kami saling bersatu hati. We come against every spirit of coronavirus. Kami melawan semua roh yang terkandung di dalam coronavirus ini. Every demon, every power behind coronavirus. Setiap kuasa, bahkan iblis yang mungkin berada di belakang coronavirus ini. Father, we destroy it out of the nations of the world right now in the name of Tuhan, Jesus. biar coronavirus itu sirna dari setiap bangsa di muka bumi ini dalam nama Tuhan Yesus. We pray for healing upon those who are afflicted with COVID-19 right now. Heal them, oh Kami God. berdoa, Tuhan, sembuhkan mereka yang terkena ataupun terdampak dari coronavirus ini. Father, breathe upon the nations of the world. Tuhan, hembuskan nafas-Mu atas bangsa-bangsa di bumi ini. Let the economy of the nations of the world that is affected begin to resurrect in the name of Jesus. Biar ekonomi bangsa-bangsa yang terdampak
boleh bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Father, we thank you. Bapa dalam surga, kami berterima kasih. We give you the glory. Kami berikan kemuliaan hanya bagimu. Thank you because somebody's burden is about to be lifted right now in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan, karena beban hidup yang ada Engkau sendiri yang angkat. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Oh, give the Lord a baby clap offering. Ayo tepuk Hallelujah. tangan yang terbaik sebagai Give the Lord persembahan kita praise. kepada He's Tuhan. faithful. Kita puji Tuhan Hallelujah. karena Dia Oh, setia Jesus selalu. is good. Tuhan Yesus Amen. itu baik. Amin. Hallelujah. Now, I'm going to be actually bringing the word of the Lord right now. Saat ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. And when I'm done, we are going to pray. Nanti setelah selesai kita akan doa sama-sama. My topic this morning is like a prayer. Jadi topik saya untuk kali ini adalah seperti doa. And I want you to listen with all hearts without distraction. Dan saya ingin semua mendengarkan itu dengan segenap hati. Let's go to 1 Samuel chapter 4. Kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang keempat. 1 Samuel chapter 4. 1 Samuel pasal yang keempat. From verse 18. Kita mulai ayat yang ke-18. Now it's a very interesting scripture we're about to read. Verse 18. Ini ayat yang menarik yang kita akan pelajari sama-sama. This was when the Philistines took the ark of the Lord. Ini terjadi pada saat orang Filistin itu sudah mengambil tabut Tuhan. And because the ark of the Lord was taken, Dan karena tabut Tuhan, tabut perjanjian itu sudah dibawa oleh musuh, Israel became vulnerable to their enemies. yang namanya bangsa Israel itu sangat rentan terhadap musuh-musuhnya. And because the ark was departed, what happened was Eli could not bear the loss. Eli lost both the ark, lost his sons, and he died. Dan yang terjadi kepada Imam Eli, tidak hanya sekedar dia kehilangan tabut Tuhan, tetapi Because, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan dia sendiri mati. because anywhere or any time the ark of the Lord is taken off the lives of people, things begins to die. Karena pada saat tabut Tuhan itu terampas, maka mulailah ada orang-orang yang akhirnya tewas. When the ark of the Lord is absent in a family, when the ark of the Lord is absent in a church, things begins to die. Pada saat tabut Tuhan itu tidak ada lagi di sebuah keluarga, atau saat tabut Tuhan itu sudah tidak ada lagi di sebuah gereja, maka ada hal-hal tertentu yang mulai mati di situ. Because when the ark is gone, the presence of the Lord is gone. Karena pada saat tabut Tuhan itu tidak ada, itu bermakna hadirat Tuhan sudah tidak ada lagi di situ. Because the ark of the Lord is our security. Karena yang namanya tabut Tuhan, itulah yang menjadi perlindungan keamanan kita. The ark of the Lord is our defense. Bahkan yang namanya tabut Tuhan itulah yang menjadi pertahanan kita. So let's read 1 Samuel chapter 4 verse 18. Yuk kita lihat 1 Samuel 4 ayat 18. Let's read verse 17. Verse 17. And the Mulai ayat- messengers answered and said. Mulai ayat 17 ya. Jawab pembawa kabar itu. Read for me, my brother. Saya akan bacakan mulai ayat 17 dari 1 Samuel 4. Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati, sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Now, where did you stop? 18. 18. Read verse 19. Ayat 19. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Verse 20.
Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki," tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Verse 21. 21, ia menamai anak itu Ikabod, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya," Verse 22. katanya, 22 the last. "telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas." What a very powerful story we just read. Kalau kita baca cerita ini sungguh luar biasa. A man called Eli, the priest, Ada seorang imam yang namanya Eli. he judged the children of Israel for 40 years. Dia ini memerintah sebagai hakim atas Israel, atas orang Israel, itu 40 tahun. Everything was going well for him. Segala sesuatu berjalan dengan baik pada saat masanya. Until his children missed it all. Sampai dia punya anak-anak bikin kacau segalanya. Hophni and Phinehas began to do what displeases God. Yang namanya Hofni dan Pinehas, anak-anak Imam Eli, melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Three things you see in the life of Phinehas and Phinehas. Kalau kita lihat, ada 3 hal yang terjadi dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. Number one, they have no respect for God. Yang pertama, mereka itu tidak menghormati Tuhan seperti seharusnya. They did anything they wanted to do, no respect for God, no fear for God. Mereka hidup sembarangan, mereka tidak hormat akan Tuhan, pokoknya mereka itu semaunya sendiri. Number two, they have no value for the glory of God, no value for the ark of the Lord, for the glory of the Lord. Yang kedua, mereka itu tidak menghargai kemuliaan Tuhan. Mereka tidak menghargai tabut perjanjian. Arti makna dari tabut perjanjian dan kemuliaan Tuhan itu tidak mereka hargai. So nobody could correct them. Their father could not correct them. They do whatever they do. They go to the temple and take what is only meant for the priest. Dan mereka ini orang-orang yang tidak mau dinasehati. Bukan sekedar tidak bisa, tidak mau dinasehati. Mau orang tuanya, mau orang-orang yang lain, siapapun, mereka tidak mau dengar saat nasihat itu diberikan. And number three, they were very disobedient. Dan yang ketiga, mereka itu orang-orang yang tidak pernah taat. So God saw these 3 wrong qualities in their lives. Dan Tuhan melihat, ini 3 hal yang menjadi kualitas salah yang terjadi dalam kehidupan Hofni dan Pinehas. And their father was a priest. Padahal ayahnya itu seorang imam. Their father could not correct them. Bapaknya imam, tapi tidak bisa mengkoreksi mereka, tidak didengar kata-kata bapaknya. So they became more bigger than their father because their father could not take control of them again, could no more control them. Sehingga akhirnya boleh dikatakan yang namanya Hofni dan Pinehas ini malah melebihi ayahnya Imam Eli. Kenapa? Karena kata-kata Imam Eli tidak pernah mereka dengar. It is very important for us to know that how we live determines where we end. Kita harus mengerti, adalah penting bagaimana kita menghidupi hidup kita ini menentukan nantinya akhir hidup kita seperti apa. How we value God determines how God values us. Bagaimana kita menghargai Tuhan, hadirat Tuhan, itu yang akan menentukan bagaimana kita ini dihargai. So they had no value for God. Hallelujah. Kalau kita lihat, Hofni dan Pinehas ini benar-benar tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan. So they went to fight, they went to war. Jadi pada suatu saat mereka ini berperang, mereka ikut berperang. And the enemies captured the ark of the Lord. Dan di saat masa perang itu ternyata tabut perjanjian, tabut Tuhan itu dirampas oleh musuh. Because the ark was set ahead while the armies were behind. The ark was captured. Dan pada masa itu tabut perjanjian itu benar-benar dirampas oleh musuh. And because the ark was captured, Phinehas and Phinehas, they died one day. Dan pada saat tabut perjanjian, tabut Tuhan itu sudah dirampas, Hofni dan Pinehas itu mati. Itu di hari yang sama. And when their father, heard that the 2 sons were dead, his future were dead,
he also died. Dan pada saat Imam Eli mendengar bahwa kedua anaknya mati, tabut Tuhan dirampas, dia jatuh, waktu itu saya yakin dia berpikir bahwa aduh masa depanku sudah hancur, sudah mati. Akhirnya dia jatuh dan ternyata dia mati juga. Do you know that Eli died in 3 ways? Tahu nggak saudara? Eli itu mati dalam 3 hal. 1, spiritually, he died. Yang pertama, secara rohani, Imam Eli itu sudah mati. Secondly, physically, he died. Yang kedua, secara fisik, Imam Eli itu mati. Number 3, his ministry died. Yang ketiga, secara pelayanan, di hari yang sama, pelayanannya juga mati. Because the ark of the Lord, that was his security, was taken away. Itu terjadi kenapa? Karena tabut Tuhan yang menjadi perlindungan itu sudah terambil dari hidupnya. But the daughter-in-law was pregnant. Dan pada saat itu, menantu perempuannya itu sedang hamil tua. And when she had the news that her father-in-law and the husband were dead, pada saat didengarnya kabar, bapak mertuanya mati, suaminya mati, she went into emergency labor and gave birth to a child and called the child Ichabod. Dia kaget, kemudian akhirnya dia berlutut, dia terus bersalin. Ia kedatangan sakit beranak dan akhirnya anak yang lahir itu dinamai Ikabod. That is my message today. Dan itu yang menjadi pesan saya pada sore hari ini. My message today is, oh Lord, restore my glory. Khotbah saya yang menjadi pesan buat kita semua adalah, Tuhan, pulihkan kemuliaanku. There are many of us, our glory has been lost. Banyak dari kita, disadari ataupun tidak, kemuliaan kita itu sudah terhilang dari hidup kita. The glory of God is the person of God. Kita harus mengerti, kemuliaan Tuhan itu adalah kehadiran pribadi Tuhan. The glory of God is what we call in the Hebrew kabod, something that is weighty, something that is colorful, beautiful. Kita harus tahu, kalau di dalam bahasa Ibrani, kemuliaan itu disebut sebagai kabaut. Itu artinya sesuatu yang padat, yang dia benar-benar bisa dirasakan kehadirannya. God wants our glory to be revealed. God wants our glory to be unveiled. Dan kehadirannya itu ada dengan semua hal yang baik, yang indah. Dan Tuhan mau kemuliaannya itu terpancar di dalam kemuliaan kita. Because it is the glory of God that distinguishes us. Karena kita harus tahu, kemuliaan Tuhan yang terpancar melalui kehidupan kita inilah yang membedakan kita dari orang lain. What makes you different from another person is the glory of God. Yang membuat kita ini berbeda dari orang lain adalah kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. That's why when the glory is lost, you can't enjoy your walk with God. You cannot. Itu makanya, kalau kemuliaan Tuhan itu hilang dari hidup kita, kita tidak bisa lagi menikmati hidup berjalan bersama Tuhan. The glory of God is the beauty of Christianity. Kemuliaan Tuhan itu adalah keindahan dari kehidupan kekristenan. Where there is glory, there is power. Kita harus tahu di mana ada kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan pasti nyata di situ. Where there is glory, there is manifestations. Di mana ada kemuliaan Tuhan, yang namanya pernyataan Tuhan pasti ada. That's why you must guide the glory of God with all jealousy. Itu makanya kenapa kita harus benar-benar menjaga kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita itu dengan benar-benar, bahkan dengan rasa cemburu. That's why Moses prayed a prayer. He said, show me your glory. Itu makanya nggak heran kalau Musa itu berdoa, Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, tunjukkan kemuliaan-Mu. Because he knew without the glory of God, ministry will be difficult. So he needed the glory of God. Karena Musa tahu, tanpa kemuliaan Tuhan, pelayanan yang dilakukan akan terasa berat. Makanya kenapa Musa sadar benar, dia butuh kemuliaan Tuhan. I'd like you to know, ladies and gentlemen, saya ingin kita semua tahu, Bapak Ibu Saudara, God has been revealing to me that 2021
He's going to release greater glory upon the church like never before. Tuhan sudah nyatakan pada saya di tahun 2021, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya atas hidup umatnya itu lebih daripada sebelumnya. Because the earth shall be filled with the glory of the Lord. Karena yang Tuhan sampaikan adalah bumi akan menyatakan kemuliaannya, bumi akan penuh dengan kemuliaannya. It is the glory of God that brings change. Adalah kemuliaan Tuhan yang membuat perubahan. That's why when man sinned, man lost the glory, not money. It was the glory man lost. Itu makanya hal terutama yang bisa terhilang dari kehidupan manusia itu bukan uang, And tetapi you know, kemuliaan. one of the missions of the devil in these last days is to cover the glory of people. He covers it. Dan salah satu misi iblis yang terutama di zaman akhir ini adalah bagaimana iblis menutupi kemuliaan Tuhan atas hidup manusia. In Genesis chapter 1, verse 1 to 2, Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 1 dan 2, the Bible says that darkness covered the earth. Darkness covered the earth. waktu itu kegelapan itu menutupi samudera raya. The earth was without form and void. Darkness covered it. Bumi belum berbentuk dan kosong. Because Satan always wants to cover glory. God's Karena people's glory. memang yang namanya setan itu ingin selalu menutupi kemuliaan Tuhan. But when light appears, glory is revealed. Tetapi Light. pada saat terang jadi, maka kegelapan itu sirna. Isaiah chapter 60 verse 1. Yesaya 60 ayat 1. It says, arise and shine. Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah menjadi teranglah. Arise and shine. It says, arise and shine. Verse 2. Bangkitlah Hello? menjadi teranglah. Yes. Arise and shine because your light has come. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. And the glory of the Lord shall be risen upon you. Dan terbit kemuliaan Tuhan atasmu. So when light comes, glory begins to manifest. Jadi pada saat terang mulai muncul, maka kemuliaan itu mulai dinyatakan. So the arrival of light is the arrival of glory. Jadi kita boleh bilang, kehadiran terang itu adalah kehadiran kemuliaan. I want to pray for you today. Izinkan saya berdoa untuk saudara pada hari ini. If your glory has been covered, kalau kemuliaan saudara saat ini tertutupi, before this meeting is over, sebelum ibadah kita selesai, your glory will be released. Kemuliaan saudara sudah dipulihkan. Your financial glory will be released. Kemuliaan keuangan saudara dipulihkan. Your family glory will be released. Kemuliaan di keluarga saudara dipulihkan. No more shame for you. No more shame. Tidak lagi ada rasa malu. Glory is the cure to shame. Karena kemuliaan itu adalah obat dari rasa malu. I prophesy to you right now. Saya bernubuat untuk hidup saudara saat ini. The ark of the Lord is coming to your home right now. Biar tabut Tuhan itu hadir dalam keluarga saudara masing-masing. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Somebody shout hallelujah. Mari sorakan haleluya. You see, one of the greatest tragedy that can happen to a person Saudara mesti tahu, tragedi terbesar yang bisa terjadi dalam hidup manusia is to have tested the power and the glory of God in the past, and now nothing is working. adalah tragedi terbesar bagi seorang manusia adalah
pernah merasakan kemuliaan Tuhan di masa lampau, tetapi sekarang tidak bisa merasakan hal itu lagi. I was prophesying over a man last 2 Sunday in our church. 2 minggu yang lalu saya berdoa untuk seorang bapak di gereja kami. I don't know him. He was just coming to the church for the first time. Saya tidak kenal dia. Dia datang pertama kali waktu itu di gereja kami. And the Lord gave me his location, where he's coming from. Tuhan menyatakan kepada saya asal dari bapak itu datang. And this man, the Lord told me, he was very rich before. He had a financial glory. Dan Tuhan katakan bahwa bapak ini dulunya itu kaya raya. Kemuliaan di sisi keuangan itu dia punyai. But now, even to eat is the problem. He has to beg to eat. Tetapi di 2 minggu yang lalu itu saat saya mau doakan dia, jangankan kok kemuliaan keuangan, mau makan aja susah buat bapak ini. I began to pray for him. He began to cry like a baby. Saat saya nyatakan itu, saya doakan dia menangis, bapak itu menangis seperti seorang bayi. And he said, Pastor Samson, it's true what you're saying. Bapak itu sampaikan, Pastor Samson, apa yang Tuhan nyatakan kepadamu itu benar. Memang seperti itulah kondisi itu saat ini. Why? Mengapa? Because Satan took his financial glory. Karena setan mengambil kemuliaan dari hidupnya. I want you to be very desperate today. Karena itu saya ingin setiap kita itu benar-benar memiliki kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Because you are better than the level you are now. There's a level God wants to take you to. Karena kita ini seharusnya bisa lebih baik daripada level kita saat ini. But Satan will always try to cover your glory, to block your glory from manifesting. Yang namanya setan itu selalu ingin menghalangi kemuliaan Tuhan atas hidup kita itu tidak muncul seperti seharusnya. But in the name of Yeshua, tetapi di dalam nama Yesua, I prophesy to you now. Saya bernubuat untuk setiap saudara. Your glory is restored now. Kemuliaan saudara dipulihkan saat ini juga dalam nama Yesus. Restoration is coming to you. Pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Everything that the devil has touched in your life, God is restoring it. Sesuatu yang pernah disentuh oleh si jahat dalam hidup saudara, Tuhan sendiri yang pulihkan dalam nama Yesus. If you believe that prayer, say amen 3 times. Kalau saudara percaya itu, katakan amin 3 kali. 1, amen. Amin. 2, 2, amin. 3, amin. Give the Lord praise. Hallelujah. Mari kita beri pujian pada Tuhan. What is glory? Apa itu kemuliaan? I'm going to show you 7 definitions of glory. Saya mau sampaikan 7 definisi dari kemuliaan. So that you understand what glory is really all about. Supaya saudara bisa mengerti kemuliaan itu berbicara tentang apa saja sebenarnya. Number 1. Yang pertama, the glory of God is the beauty of God. Kemuliaan Tuhan itu adalah keindahan Tuhan. When the glory of God is upon a person, we are saying the beauty of God is upon that person. Saat kemuliaan Tuhan itu nyata atas kehidupan seseorang, maka kita boleh sampaikan bahwa keindahan Tuhan itu nyata atas hidup orang itu. So the glory of God is beyond the physical beauty. It's something that is greater than the physical beauty. Kalau kita bicara tentang keindahan Tuhan, itu lebih daripada keindahan secara jasmania. The glory of God takes away ugliness and releases God's beauty upon a person. Kemuliaan Tuhan yang nyata atas kehidupan seseorang itu membuat semua hal yang buruk rupa di dalam kehidupan seseorang itu menjadi sirna. Number 2. Yang kedua, the glory of God is the deposit of God's blessings and His virtues. Yang kedua, kemuliaan Tuhan itu boleh dianggap sebagai deposit atau tabungan semua kebaikan Tuhan dan juga semua hal yang bermakna dari Tuhan.
It is the deposit of God's blessings and His virtue upon a person. Jadi itu adalah deposit atau tabungan di mana di situ semua kebaikan Tuhan, semua berkat-berkat Tuhan itu ada di situ. So when you carry the glory of God, you carry the blessing of God. Jadi pada saat kita itu membawa kemuliaan Tuhan, kita itu membawa berkat Tuhan kemanapun kita melangkah. When you carry the blessing, when you carry the glory of God, you carry the riches of God. Because my God shall supply all my needs according to His riches and glory. Pada saat kita ini membawa kemuliaan Tuhan, artinya semua kekayaan, semua kemuliaan itu kita bawa karena Tuhan kita itu yang menjadi sumber setiap hal. Number 3, what is the glory of God? Yang ketiga, apa itu kemuliaan Tuhan? It is the radiance. Kemuliaan Tuhan itu adalah pengaruh and the bliss of heaven. Adalah pengaruh dan dampak dari sorga. Of the radiance of heaven. Pengaruh dari sorga. Of heaven. Meaning that when you carry the glory of God, you smell like heaven. Jadi kalau kita you carry the fragrance of heaven. Kalau bicara pengaruh, artinya kalau kita memiliki pengaruh dari sorga, dimanapun kita berada, kalau kita bawa kemuliaan Tuhan, maka orang akan mencium aroma sorga. Number 4. Dan kemuliaan dan kebahagiaan itu ada. The glory is yang the keempat. excellence of God. The excellence of God. Yang keempat, kemuliaan adalah kesempurnaan Tuhan. When the glory of God is upon you, everything you do is excellent, 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 outstanding. Pada saat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, maka kesempurnaan demi kesempurnaan itu yang terjadi dari apa yang kita lakukan. Because you carry the glory of God. Karena kita membawa kemuliaan Tuhan. Number 5. Yang kelima. What is the glory? Apa itu kemuliaan? The glory is God's riches. Kemuliaan adalah kekayaan Tuhan. And honor. Dan bahkan kehormatan Tuhan. God's riches and God's honor. Jadi kemuliaan itu adalah kekayaan Tuhan dan kehormatan Tuhan. When the glory of God is upon your life. Jadi pada saat kita memiliki kemuliaan Tuhan, you don't struggle for riches. Riches comes to you without stress. Maka kekayaan yang dari Tuhan itu akan datang menghampiri kita tanpa kita terlalu bersusah payah atau stres. Because the glory of God is the magnet of the resources of God. Karena kemuliaan Tuhan itu yang menjadi magnet segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Jesus carried glory. He never lacked anything. Why? Because the glory attracted everything he needed to him. Kalau kita lihat, Yesus itu membawa kemuliaan Tuhan kemanapun dia melangkah. Makanya Yesus tidak pernah kekurangan apapun dalam setiap hal. I pray for you right now. Saya berdoa untuk saudara pada saat ini. Riches and honor is locating you today. Kekayaan dan kehormatan yang berasal dari Tuhan menemukan di mana saudara berada. Because the glory of God means riches and honor. I pray for you. Wherever you have been dishonored, honor is coming right now in the name of Jesus. Karena kemuliaan Tuhan itu bermakna kekayaan dan kehormatan Tuhan, maka saya berdoa untuk saudara. Dimanapun saudara berada, biar kehormatan dan kekayaan dari Tuhan itu yang menghampiri saudara. Ayo kita angkat tangan sama-sama. Jesus, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, I receive your glory now. Aku terima kemuliaan-Mu saat ini. I receive your beauty. Aku terima keindahan-Mu saat ini. I receive your blessings. Aku terima berkat-Mu saat ini. I receive your radiance. Aku terima pengaruh dari Engkau saat ini. I receive your excellence. Aku terima kesempurnaan dari-Mu. I receive your riches and honor now.
Aku terima kekayaan dan kehormatan yang darimu, In Tuhan. the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Number 6. Haleluya. Yang keenam, What is the glory? apa itu kemuliaan? It is the power Kemuliaan adalah kuasa. and the splendor of the Almighty. Kuasa dan juga kemegahan dari Yang Maha Kuasa. The power and the splendor of the Kuasa, Almighty. kuasa dan kemegahan dari Yang Maha Kuasa. So we need the glory. We need the glory. Kita butuh kemuliaan Tuhan. Number 7, what is the glory? Yang ketujuh, kemuliaan itu apa? The glory is the presence of God. Kemuliaan Tuhan artinya kehadiran Tuhan sendiri. The presence of God. Kehadiran Tuhan. It is the presence of God that takes away the pressures of life. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat kita itu bisa menikmati kehidupan kita. That's why Psalm 16:11. Kita Psalm lihat 16. sama-sama dalam Mazmur 16 ayat 11. Psalm Mazmur 16:11. 16 ayat yang ke-11. It says, Kita in lihat the di sana. presence of God. Di dalam hadirat Tuhan, It says, you will show me the path of righteousness. Tuhan memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. In thy presence is the fullness of joy. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah-limpah. At the right hand are pleasures forevermore. Dan di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Life is full of pleasures. Jadi kehidupan itu penuh dengan hal-hal yang berharga. Financial pressure, family pressure, business pressures. Jadi ada segala hal yang berharga. Baik itu keluarga, mungkin dari sisi pekerjaan, keuangan, apapun. Ada hal-hal yang berharga. But when you carry the glory of God, which is the presence of God, Dan kalau kita bawa kemuliaan Tuhan, kita memiliki hadirat Tuhan, all your pressures are swallowed into pleasures. maka semua tekanan-tekanan hidup, apapun itu tekanannya, itu sudah benar-benar dicaplok oleh kemuliaan Tuhan itu. I want you to know, ladies and gentlemen, Saya ingin setiap saudara tahu, Bapak Ibu, that from this meeting today, bahwa mulai dari ibadah kita pada malam hari ini, the glory of God, kemuliaan Tuhan, we end every pressure in your life kemuliaan Tuhan yang hadir dalam hidup kita, itu yang by mengakhiri the setiap glory of God, by tekanan, the glory of God. setiap tekanan yang ada, dan itu juga untuk kemuliaan Tuhan. You are going to the top in the name of Jesus. Dan kita akan naik ke puncak bersama Tuhan Yesus. Put your hands on your head. Taruh tangan saudara di kepala. The glory of God Biar kemuliaan Tuhan saja. fall upon me now. Tuhan, biar kemuliaan-Mu saja yang turun atasku saat Glory ini. of God Biar kemuliaan-Mu saja Tuhan come upon my family now. yang turun atas keluargaku saat ini. Glory of God Kemuliaan-Mu saja Tuhan come upon my finances now. yang turun atas keuanganku saat ini. Glory of God Biar kemuliaan-Mu saja Tuhan come upon my ministry now. yang turun atas pelayanan yang aku lakukan saat Glory ini. of God Biar kemuliaan-Mu saja Tuhan come upon my country now. yang turun atas bangsaku. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, I refuse aku tolak to be under untuk selalu berada di bawah. by the glory of God. Dan semua itu karena kemuliaan Tuhan. In Dan December, Desember ini, I'm di going to the Desember top. ini, I am aku rising akan naik, aku I akan am bangkit, by the aku glory pasti of God. bersinar. My Karena glory kemuliaan Tuhan yang nyata atas will hidupku. no more be covered. Dan biar kemuliaan yang ada dalam hidupku tidak lagi tertutupi. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin.
Shout hallelujah. Mari sorakan haleluya. Shout hallelujah. Sorakan haleluya. Now, Hallelujah. now there are 6 ways the glory can be attacked. Nah, sekarang kita harus mengenali ada 6 hal yang membuat kemuliaan itu diserang. There are 6 types of people, and the way Satan attacks their glory is different. Dan ada 6 jenis orang, 6 tipe orang, dan cara iblis menyerang itu beda-beda. Please listen to me very well, because somebody is going to be delivered today. Dengarkan saya baik-baik tentang hal ini, karena dengan mendengar saja firman Tuhan yang disampaikan ini akan membebaskan saudara. I call it the 6D, the 6D, D, da. Saya sebut sebagai 7D. Day. 6 ways glory is attacked. 7 cara kemuliaan itu diserang. That's why you must be spiritually aggressive. Itu makanya kenapa kita harus agresif secara spiritual. Because the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Kita harus sadari yang namanya iblis itu selalu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Don't just fight offensive, defensive battles. Go on the offensive. Jadi, jangan cuma kita itu bertahan. Kalau perlu menyerang, kita harus menyerang. Number 1 Yang pertama is what I call the departed glory. Yang pertama, yang saya sebut sebagai kemuliaan yang teralihkan. Departed glory. Kemuliaan yang teralihkan. To depart means to withdraw. Jadi, teralihkan artinya kita itu sudah mundur. To depart means to leave, to go away. Jadi, teralihkan itu artinya kita pergi, kita menjauhi, kita meninggalkan. When your glory departs, Pada saat kemuliaan kita itu teralihkan, 2 things happens to you. maka 2 hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Number 1, Yang pertama, you no more shine. kita tidak lagi bisa bersinar. People no more see you relevant. Dan orang-orang tidak melihat kita itu relevan lagi. So when you begin to discover that people who used to celebrate you before no more celebrate you again, it means your Nah. glory has departed. Kalau sekarang ini kita melihat orang-orang yang biasanya itu senang kalau kita hadir, tapi mereka itu nggak senang lagi kalau kita hadir. Artinya ada kemuliaan yang sudah teralihkan dari hidup kita. Or maybe you used to be on fire for God before. You used to pray 1 hour, 2 hours, 3 hours, but now you cannot again. Know that your glory is departed. Atau biasanya kita itu kalau doa itu bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau kita itu biasanya itu berkobar-kobar, menyala-nyala, tapi sekarang nggak kayak gitu lagi. Itu artinya ada kemuliaan yang sudah teralihkan dari hidup kita. Or you used to hear the voice of God before. You can discern. You can even prophesy before with accuracy. But now you are not hearing anything again. Know that your glory has been departed. Atau sebelumnya kita itu bisa dengar-dengaran dengan Tuhan, kita itu bisa membedakan roh, atau bahkan kita bisa bernubuat dengan akurat, tapi sekarang kok nggak kayak gitu lagi. Artinya ada kemuliaan yang teralihkan. Number 2, Yang kedua, when your yesterday is better than your today, know that the glory has departed. ada hal di mana masa lalu kita itu lebih bersinar daripada masa kini kita. Kita harus tahu bahwa ada kemuliaan yang teralihkan dari hidup kita. Oh, when you begin to say, "Oh, Pastor Samson, you know, 2 years ago I was very blessed, but now I don't know what's happening." Your glory is under attack. Mungkin saudara bisa ngomong, oh Pastor Samson, 2 tahun yang lalu, aduh hidupku ini benar-benar luar biasa, tapi sekarang nggak tahu kenapa ya kok bisa jadi kayak gini. Itu artinya ada kemuliaan yang teralihkan. So you must rise up to pray for the glory to be restored. Jadi kalau saudara mengalami seperti itu, ayo berdoa, bangkit lagi di dalam doa kita supaya kemuliaan yang teralihkan itu kembali kepada kita. Because God wants your today
to be better than yesterday, and your Kita tomorrow harus- to be better than today. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu ingin hari ini buat kita itu lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. That is the first way glory is attacked. Number one is Jadi- departed glory. Itu yang pertama, bagaimana kemuliaan yang harusnya nyata dalam hidup kita itu diserang, yaitu dengan kemuliaan yang teralihkan. Number two Yang kedua, is diverted glory. Diverted. kemuliaan yang berbelok. The word divert means Kata berbelok maknanya you are on a journey to a destination. Suddenly, you change your destination. kita Something punya diverts satu arah. Kita punya tujuan dalam satu perjalanan. Terus tahu-tahu kita pingin belok, kita pingin ke arah lain. Itu artinya kita berbelok. To divert means to turn away, to turn aside. Untuk berbelok, kata berbelok artinya kita itu berpindah arah. Kita artinya berubah haluan. And there are many of us listening to me right now. Dan banyak dari saudara yang mendengar saya pada saat ini, Satan has diverted your glory. setan itu sudah membelokkan kemuliaan saudara. Some of you, you have been diverted into wrong business, into wrong relationship, into wrong marriage. Diversion. Kita itu terbelokkan karena bisnis yang salah, karena pernikahan yang salah, atau karena hal-hal yang salah dalam hidup kita. Akhirnya kita terbelokkan dari kemuliaan yang seharusnya. How do you know that your glory is diverted? Bagaimana kita tahu kalau kemuliaan kita itu berbelok? When you, number one, when you are full of potential, but you are not seeing the result. Yang pertama, kita itu sadari bahwa hidup kita ini penuh dengan potensi, tetapi kita tidak menghasilkan apa-apa. You are full of ideas, concepts, innovation, but you don't see it manifest. Kita itu penuh dengan inovasi, penuh dengan konsep, penuh dengan ide-ide, tapi nggak ada yang nyata jadi sesuatu. How do you know that your glory is diverted? Bagaimana kita tahu kalau kemuliaan kita itu berbelok? You are doing all the labor, but when it comes to promotion, they don't promote you, they promote people who do nothing. Kita kerja keras, mati-matian, banting tulang, tetapi pada saat promosi, malah orang lain yang nggak ngapa-ngapain yang dipromosikan. But I pray for you today. Tapi saya berdoa untuk saudara pada saat If ini. your glory was diverted, Kalau kemuliaan saudara itu terbelokkan, today, biar mulai hari ini, I release your original glory back to you in the name of Jesus. biar kemuliaan yang lurus, yang asli itu kembali dalam hidup saudara. Some of you, God has destined you to be millionaires, billionaires, to be great, but Satan has diverted your glory. Today, I command your destiny realign to God's purpose. Orang-orang yang memang Tuhan mau sudah tentukan untuk memiliki kekayaan besar, tetapi ternyata dibelokkan sama iblis, biar itu dipulihkan oleh Tuhan. Let me show you something. Ecclesiastes chapter Saya 10. mau tunjukkan sesuatu di Pengkhotbah. Di kitab Pengkhotbah pasal yang ke-10. Look at Ecclesiastes chapter 10 verse 7. Lihat ayat yang ke-7 dari Pengkhotbah 10. It says, read for me, my brother. Saya bacakan untuk kita semuanya. Pengkhotbah Aha. 10 ayat yang ke-7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Verse 7. Ecclesiastes chapter 10 verse 7. Ya. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-7. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. You see, this is diverted glory. Inilah yang saya sebut sebagai kemuliaan yang berbelok. The princes are supposed to be riding the horse, but they are walking on their bare feet. Yang namanya pembesar-pembesar, yang namanya anak-anak kerajaan itu harusnya naik kuda, menunggang kuda, tapi ternyata berjalan kaki. But the servants are the one riding on the horse. The slaves are the one riding on the horse. Tapi ternyata budak-budak yang harusnya berjalan kaki, merekalah yang menunggang kuda. That's why you must rise up to pray today. Itu makanya kita harus bangkit untuk berdoa.
And to say, Satan, enough is enough. Dan kita sampaikan kepada setan, "Hei setan, cukup itu cukup." You will tell Satan, I won't allow you to destroy my destiny. I won't allow you to Katakan- destroy my finances. I won't allow you to destroy my ministry. Katakan kepada setan-setan yang selalu mengganggu, setan, engkau tidak boleh lagi ganggu untuk pelayananku, keluargaku, semua hal dalam hidupku. Sudah cukup waktumu untuk ganggu aku selama ini. You must release what is mine in the name of Jesus. Katakan, hei setan, engkau gak boleh pegang lagi apa yang menjadi milikku, lepaskan itu karena memang itu adalah bagianku. Number 3 Yang ketiga, is disarranged glory. Disarranged. Yang ketiga, kemuliaan yang kacau balau. What does it mean to disarrange? It means to disorganize. Apa yang namanya kacau balau? Kacau balau artinya ya tidak teratur. It means to dislocate. Di situ artinya apa? Artinya means tidak disorder. ada tatanan sama sekali. Tidak There ada are many tatanan people sama today- sekali. There are many people today, their glory has been disarranged. Ada orang-orang yang pada saat ini kemuliaannya itu dikacau balaukan oleh setan. God says by the age of 30, you should be blessed. But now you are above 30, nothing is happening because your glory has been disarranged. Sebenarnya ada orang-orang yang Tuhan tentukan di usia 30 tahun sudah menjadi orang yang benar-benar mapan dan diberkati Tuhan, tapi ternyata sudah umur 30 lebih, masih belum apa-apa, dan bahkan tidak Because bisa there is- menampakkan apapun. There is something God has written before you were born. Karena kita harus tahu, jalan hidup If you kita, don't cerita discover hidup kita it- itu sudah ditulis Tuhan sebelum kita lahir. If you don't discover it and act on it, Satan can disarrange your glory. Dan kalau kita tidak temukan itu, apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita, dan kita jalani seperti yang Tuhan mau, sesuai kehendak Tuhan, maka yang namanya iblis itu bisa mengacau balaukan rencana Tuhan yang ada dalam hidup kita. For instance, Sebagai contohnya kayak gini. we are supposed to call the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Esau. That was supposed to be the arrangement. Harusnya kita itu menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Esau. Esau. But because Esau did not understand prophetic timing, food made him lost his destiny and his glory. Tetapi karena Esau tidak ngerti tentang dan gara-gara makanan, dia menjual hak sulungannya. So instead of the God of Abraham, Isaac, and Esau, now is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Maka Because sekarang somebody took glory. kita tidak lagi tidak menyebutkan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu karena ada kemuliaan yang sudah terenggut dari hidup Esau. Look at Genesis 25. Lihat Kejadian 25. Genesis 25, verse 31. Kejadian 25 ayat yang ke-31. Genesis 25, 31 to 34. Kejadian 25 ayat 31 sampai 34. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Tetapi kata Yakub, Yes. tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Yes. Verse 32. Esau, sebentar lagi aku akan mati, kata Yakub. Bersumpahlah dahulu padaku, maka bersumpahlah ia pada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu pada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. You see? Because of makan, nasib uri ayam. Because of makan. Lihat ini, gara-gara makan. Mungkin gara-gara makan nasi goreng ayam. The man Esau lost his glory.
seorang manusia yang namanya Esau kehilangan kemuliaan yang disiapkan untuk hidupnya. Why? Kenapa bisa seperti itu? Because he lacked what we call integrity. He does not know what God has spoken concerning his life. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Esau itu kurang integritas. No Esau matter, tidak menyadari apa yang disiapkan Tuhan untuk hidupnya. no matter the challenge you go through, Jadi, mau tantangan seberat apapun yang kita hadapi, don't lose your principles. jangan pernah kita itu kehilangan prinsip-prinsip kehidupan. Stand on the principle of God Ayo kita pegang prinsip kebenaran Tuhan dalam hidup kita. so that your glory will be preserved. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan yang disiapkan untuk hidup kita itu benar-benar terjaga aman. So number one, Jadi yang pertama, glory can depart. yang namanya kemuliaan itu bisa Number teralihkan. two, Yang glory can kedua, be diverted. yang namanya kemuliaan itu bisa Number three, yang ketiga, glory can be disarranged. bisa terbelokkan, bisa yang ketiga bisa jadi kacau balau. Number four, Yang keempat, glory can be detained. sorry, Your detained. glory can be detained. Yang namanya kemuliaan itu bisa tertahan. When your glory is detained, Kalau kemuliaan kita itu tertahan, just like Jabez lihat Yabes. in 1 Chronicles chapter 4, verse 9 to 10. Kita lihat di 1 Tawari, He was full of honor. di 1 Tawari, yang namanya Yabes itu harusnya penuh dengan kehormatan. But because his glory was detained, Tetapi gara-gara kemuliaannya itu tertahan, nobody saw his glory. tidak ada seorang pun yang melihat kemuliaannya. Read for me, my brother, 1 Chronicles 4. 1 Chronicles chapter 4, Lihat, 1 Tawari 4, 4, 9 to 10. ayat yang ke-9 dan ke-10. Yes. 1 Tawari 4, ayat 9 dan yang ke-10. Yabes Jabez. lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes Yes. itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah Aku melahirkan telah. dia dengan kesakitan. Hmm. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. My God. He was full of glory and honor, but something detained him. Yabes itu penuh dengan kemuliaan dan hormat, tetapi ada sesuatu yang menahan. Because his mother cursed him. Kenapa? Karena ibunya tanpa disadari mengutuknya. Because of the pain the mother went through in labor. Gara-gara kesakitan yang dia rasakan pada saat melahirkan Yabes. Please be careful what you say about yourself. Karena itu, hati-hati berkata sesuatu tentang diri kita sendiri. Be careful what you say about your wife, your husband, your children. Hati-hati dengan apa yang kita katakan tentang istri kita, suami kita, atau anak kita. Be careful what you say about your life in general, about your finance, your business. Hati-hati mengatakan sesuatu tentang usaha kita, tentang bisnis kita, tentang pekerjaan kita. Because you can detain your glory by negative confession. Karena kita itu bisa menahan kemuliaan yang seharusnya nyata dalam hidup kita. Itu gara-gara ucapan mulut kita. Because what you say is what you see. What you say is what you become. Apa yang kita katakan, itu yang kita lihat. Apa yang kita katakan, itu yang bisa terjadi. You see, many today are under the prison of the devil because of negative confession. Dan ada banyak orang pada saat ini ditawan oleh iblis kemuliaannya gara-gara apa? Kata-kata negatif yang keluar dari mulutnya. Pastor Samson, I am sick. I have cancer. I have insomnia. No, don't say that. Don't detain your glory.
Kita mungkin ngomong kayak gini, Pastor Samson, loh tapi aku ini sakit, aku ini loh insomnia. Jangan ngomong yang kayak gitu. Tahu nggak saudara, itu bisa menahan kemuliaan yang harusnya nyata dalam hidup kita. No, let the weak say, I am strong. Justru kita harus katakan sesuai firman. Biar yang lemah berkata, aku kuat. Let the poor say, I am rich. Biar yang miskin berkata, aku kaya. Because if you keep saying it for long, you will become what you say. Hallelujah. Karena kalau kita ngomong kayak gitu terus, bisa jadi kita ya jadinya ya kayak gitu juga. Don't allow the devil detain you by negative words. Jadi jangan izinkan iblis itu menahan kemuliaan yang ditentukan Tuhan untuk hidup kita. Gara-gara kata-kata kita, seperti yang terjadi dalam kehidupan Yabes gara-gara kata-kata ibunya. I do this every morning. Saya lakukan ini setiap pagi. I prophesied over my life. Saya bernubuat untuk hidup saya. Because you are the greatest prophet of your life. Karena kita harus sadari bahwa nabi terbesar untuk hidup kita ya diri kita sendiri. I tell myself, Samson, you are blessed. Saya ngomong sama diri saya sendiri, Samson, engkau diberkati Tuhan. Samson, you are anointed. Samson, the glory Samson, of God will increase in your engkau life. ini diurapi Tuhan. Samson, kemuliaan Tuhan akan semakin nyata dalam hidupmu. Yes, I tell my children, you are blessed. You will succeed. You will be great. Saya juga ngomong untuk anak-anak saya. Kalian diberkati Tuhan. Kalian pasti jadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Even before you enter 2021. Kan saat kita ini memasuki 2021, begin to call the manifestations of 2021 from now. Ayo kita mulai panggil, kita mulai sebutkan hal-hal yang nantinya kita ingin lihat jadi kenyataan di tahun 2021. I want to pray for you today. Izinkan saya berdoa untuk saudara malam ini. Every satanic prison. Setiap belenggu dari si iblis. Where your glory is detained. Yang membuat kemuliaan kita tertahan. Where you are under the influence of satanic attack. Di mana kita ini ada dalam pengaruh serangan setan. Poverty. Mungkin kemiskinan. Habits that is not of God. Mungkin wujudnya adalah kebiasaan yang bukan dari Tuhan. Drinking, smoking, woman, whatever it is. Apapun, mau merokok, mau minum, mau wanita, mau apapun. I declare today. Aku nyatakan hari ini. Your glory is about to be released. Biar kemuliaanmu dipulihkan. Say with me, my glory. Katakan bersama saya, kemuliaanku. Break forth. Break forth. Kemuliaanku dipulihkan Tuhan. Say it everybody. Say my glory. Katakan bersama saya, kemuliaanku. Break forth. Kemuliaanku, kemuliaanku, bangkitlah, kemuliaanku, bebaslah, kemuliaanku muncullah. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaanku, kemuliaanku muncullah, tidak lagi tertunda. Kemuliaanku muncullah, tidak lagi tertunda. Tidak lagi tertunda. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Say amen. Katakan amin. Say amen. Katakan amin. Number 6. Yang keenam. Is delayed glory. Adalah kemuliaan yang tertunda. When your glory is delayed. Pada saat kemuliaan kita itu tertunda. Every good thing of life for you is being postponed. Is being postponed. Maka semua hal baik yang seharusnya terjadi dalam hidup kita itu tertunda. When God is about to do something for you, Satan will delay it. He will be postponing it. Pada saat Tuhan sebenarnya mau lakukan sesuatu yang indah dalam hidup kita, setan membuat itu tertunda. It means that your glory is delayed. Kalau hal-hal itu terjadi dalam hidup kita, artinya kita memiliki kemuliaan yang tertunda. That is why today we are going to pray. Itu makanya hari ini kita akan doa sama-sama. David says, seperti kata Daud, in Psalms chapter 90 verse 14. Psalms 90:14. Kita lihat dalam Mazmur 90. He says,
Mazmur 90 ayat yang Read for me, ke-9. Pastor Bo. Psalms chapter 90, verse 14. Mazmur 90 ayat 14 saya 90. bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 90 ayat 14. Yes. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Oh God, satisfy me early. Tuhan, kenyangkan kami di waktu pagi. Is that what it says in Bahasa? Oh, No, satisfy us early. That is early with your mercy. a little bit different in I read in another translation in Bahasa. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam Mazmur 90 itu ayat 14 seperti ini. Puaskanlah kami dengan kasih-Mu supaya sejak muda kami selalu dipenuhi sukacita sampai akhir hidup kami. How do you know your glory is delayed? Bagaimana kita tahu kalau kemuliaan kita tertunda? Number one. Yang pertama is procrastination. Ada ketertundaan terus. You are supposed to do something today. You are saying, no, I'm going to do it tomorrow. I will do it tomorrow. Itu terjadi karena kita suka menunda-nunda. Kita ngomong, itu nanti ajalah, besok ajalah. It means Satan is using the tactics of procrastination to delay your glory. Kalau kita suka menunda-nunda sesuatu yang seharusnya kita kerjakan, itu artinya setan itu sedang menggunakan strateginya supaya kemuliaan kita itu jadi kemuliaan yang tertunda. I prayed for a lady in Africa. Saya pernah berdoa untuk seorang wanita di Afrika. 45 years. Dia usianya sudah 45 tahun waktu itu. Not married. Dia belum menikah. And every time any man wants to marry her, postpone. Setiap kali ada seorang laki-laki yang katanya mau menikahi dia, tapi terus menunda lagi, nanti cowok lain menunda lagi, itu terus yang terjadi. She was tired. Sampai wanita ini capek, seperti itu terus kejadiannya. Tetapi setelah pelayanan pelepasan saat itu, 3 months later, 3 bulan kemudian, a man came and proposed her today, and under 1 month they married. Ada seorang laki-laki yang melamar dia dan sebulan kemudian mereka benar-benar menikah. And today she's married. Dan hari ini sampai sekarang dia sudah menikah. Because the spirit of delay was broken. Itu terjadi karena roh ketertundaan itu dihancurkan dari hidupnya. You see, one of the reasons why you must fight the spirit of delay is because salah satu hal mengapa kita harus melawan yang namanya roh ketertundaan, the spirit of delay eats your time and your years. Karena kata ketertundaan itu memakan waktu, tenaga kita bertahun-tahun. Age is going, but no progress. Nothing is being added to your life. Umur sudah banyak, tapi kayaknya nggak ada kemajuan sama sekali. You are close to breakthrough. You don't see the breakthrough. Kita itu sudah dekat dengan terobosan, tapi kita nggak dapat terobosan itu. It is because your glory is delayed. Itu terjadi karena apa? Karena kemuliaan kita tertunda. Jesus' glory was not delayed. Kalau kita lihat kemuliaan Yesus itu tidak pernah tertunda. He started his ministry at the age of 12, 33.5 years, he finished his ministry. That is early settlement. Lihat, umur 12 tahun, dia sudah ngobrol, dia sudah mulai pelayanan yang pertama masih kecil, waktu itu, yes. Dan akhirnya umur 33,5 dia sudah menyelesaikan pelayanan yang harus dia kerjakan. There is no more time again, no more time. Dan kalau kita sekarang, kita harus tahu, kita sudah nggak punya banyak waktu lagi. Whatever you want to do, it's time to do it. It's now. It's now. Apapun yang kita perlu lakukan, sekaranglah waktunya. Bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, tapi sekarang ya mulailah dari sekarang. If you want God to use you, it's now. You want to do ministry, it's now. You want to be great, it's now. Not tomorrow, now. Jadi,
Kalau kita mau lakukan sesuatu, kita ingin jadi besar, kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin melayani, ya mulailah dari sekarang, bukan tunda-tunda. Say with me, every delayed glory Katakan bersama saya, setiap kemuliaan yang tertunda in the name of Jesus, dalam nama Yesus, I receive speed for my destiny. Aku tidak mau yang seperti itu. Tetapi saat ini aku terima percepatan untuk destiny itu terwujud. God will give you speed in the name of Jesus. Dan biar Tuhan sendiri yang memberikan kecepatan itu dalam hidup saudara. Every years you have wasted, every opportunity you have wasted. Setiap tahun yang sudah menjadi sia-sia, bahkan usia sampai sekarang yang mungkin kita masih anggap sia-sia, I release speed upon your life. Biar mulai hari ini berubah. Ada kecepatan yang dari Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. If you are not married, kalau saudara belum menikah, no more delay. Tidak lagi tertunda. 2021, you will be settled down. 2021, biarlah itu tertata dalam nama Yesus. You are believing God for children. Engkau mempercayai Tuhan untuk momongan. No more delay in the name of Jesus. Tidak ada lagi ketertundaan dalam nama Yesus. You are believing God for your ministry to expand. No more delay in the name of Jesus. Engkau percayai Tuhan untuk pelayanan yang berkembang, tidak lagi tertunda dalam nama Yesus. Thank you, Father, in the name of Jesus. Terima kasih Bapa di sorga dalam nama Yesus. Number 6. Yang keenam. This is the most dangerous one. Ini berbahaya sekali yang nomor 6 ini. I call it defied glory. Defied? Defied. To dent. Dented glory. Okay. Defied. Saya sebut sebagai kemuliaan yang terbagi. Now, this is very dangerous because ini sangat berbahaya. Mengapa? Defied glory is when Satan makes you to make mistakes, to dent your image and your integrity. Karena kemuliaan yang terbagi itu adalah saat di mana setan itu membuat kita melakukan kesalahan, sehingga kita sendiri yang mengacaukan kemuliaan yang kita miliki. It's like David and Bathsheba. Lihat kisah Daud dan Bathsheba. David was full of glory, but because his glory was dented or defied, David made a mistake and went and slept with Bathsheba. Kita lihat, Daud itu sebenarnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi gara-gara ulahnya sendiri dengan Bathsheba, maka kemuliaan yang nyata dalam hidup Daud itu akhirnya terbagi, atau kita boleh bilang kemuliaannya itu jadi peok. That's why let me show you something. Zechariah chapter 3. Look at Zechariah. Kita lihat dalam kitab Zakaria ya. Zakaria 3. Zechariah chapter 3 verse 1. Kita lihat Zakaria 3 ayat yang pertama. Thank you Jesus. Kukuka hati kuja mahamu. Thank you Jesus. Hallelujah. Zechariah chapter 3 verse 1. Zakaria 3 ayat 1 saya baca untuk kita semuanya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. It's okay. Joshua was a high priest. Yosua itu imam besar. He was not just a priest, he was a high priest. Jadi bukan sekedar imam, tapi imam besar.
Because under the old covenant, the high priest are the only one permitted to go into the holies of holies to make sacrifice. Karena perbedaan antara imam dan imam besar adalah kalau imam besar itu dia bisa masuk dalam ruang maha kudus meskipun hanya di waktu tertentu. But there was something Joshua did not know. Tapi ada sesuatu yang Yosua itu nggak tahu. His garment Pakaian yang dia kenakan. was defiled. Pakaian yang dia kenakan itu kotor. His glory was defiled. Jadi kemuliaan yang dia kenakan itu ternyata kotor. So anytime he wants to make sacrifice to the Lord, Satan will keep resisting. Resistance. There's resistance. Itu Resistance. makanya setiap kali Yosua ingin mempersembahkan sesuatu, setan itu selalu menghalangi. Selalu ada penghalang. That's why when your glory is defiled, Itu makanya saat kemuliaan kita itu menjadi tercela atau kotor, you try to pray, there is a resistance. kita mencoba untuk berdoa, tapi rasanya ada penghalang. You try to fast, there's a resistance in the spirit. Kita pengen berpuasa, tetapi rasanya berat. Ada rasanya penghalang di dalam roh. Your mind is clouded with so many things. Pikiran kita itu dipenuhi dengan awan kelam yang kita sampai nggak bisa mikir lagi. Because the glory is defiled. Itu terjadi karena kemuliaan itu sudah tercela, sudah tercampur dengan sesuatu yang It's kotor. like somebody wearing a white cloth and the cloth is stained, but he himself cannot see it. Only others are seeing the stain. Gambarannya kayak gini, seseorang pakai baju putih, terus dia kena noda di bagian yang tidak bisa dia lihat, maka yang bisa melihat noda itu hanyalah orang lain. So when your glory is defiled, people see your mistakes. They see wrong character. You don't see it, but people see. Jadi kalau kemuliaan kita itu kotor, kemuliaan kita itu tercela, itu orang melihat karakter kita yang jelek, tapi kita nggak lihat kalau karakter kita itu jelek. Orang lain yang lihat. So, when the glory is defiled, jadi kalau kemuliaan itu tercela atau tercemari, relationship with God is disconnected. maka hubungan dengan Tuhan itu nggak bisa nyambung. So you no more hear the voice of God. You just live by feelings, not by the Holy Jadi Spirit. kita itu nggak lagi benar-benar memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita cuman rasanya ya perasaan aja, bukan sesungguhnya terhubung dengan Tuhan itu. Anger. Kenapa? Karena amarah masih terus muncul. Kita harus tahu amarah yang sering muncul itu membuat kemuliaan kita itu tercemar. Pride can defy your glory. Bangga diri itu bisa membuat kemuliaan kita itu tercemar. Unforgiveness can defy your glory. Tidak mau mengampuni itu bisa membuat kemuliaan kita tercemar. So today, as I lead you into giving your life to Jesus, if your glory has been defiled, you must ask God to restore it back. Jadi malam ini saya ingin semua mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus dengan sungguh, dan biar Tuhan Yesus sendiri yang memulihkan kemuliaan kita yang tercemar selama ini. Say with me, my glory shall not be defiled. Katakan bersama saya, kemuliaanku tidak akan My tercemar. glory Kemuliaanku shall not be defiled. Say it. tidak tercemar. Katakan bersama saya, kemuliaanku tidak akan tercemar. Okay, so now, number 7 and the last. The Nah, yang seventh ketujuh way sekarang. our glory can be attacked is destroyed glory. Destroyed glory. Ketujuh, kemuliaan yang dihancurkan. Destroyed glory. Kemuliaan yang hancur. Now, what does it mean when the glory is destroyed?
Apa artinya kemuliaan yang dihancurkan itu? It means when you have taken time to build a career, build a business, build an image, suddenly everything crushed. Kita sudah membangun sesuatu dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang lama, mungkin bisnis, mungkin keluarga, mungkin apapun yang kita bangun, atau sesuatu yang kita sudah benar-benar lakukan, terus tahu-tahu hancur. That's why John chapter 10 verse 10. Itu makanya kalau kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke-10, verse 10, it says the thief comes to steal. di sana dikatakan yang namanya pencuri itu datang itu hanya To untuk kill mencuri, membunuh, and to destroy. dan membinasakan. But I have come Tapi aku datang that you may have life supaya mereka mempunyai hidup and have it more abundantly. Okay. dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Let me ask you a question. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Is there anything Satan took from you? Adakah sesuatu yang diambil setan dari hidup saudara selama ini? That he needs to bring it back today? Dan saudara mau setan kembalikan itu kepada saudara? You need to take it by force today. Kalau saudara tahu seperti itu, ya kita harus benar-benar serang setan. Ambil alih kembali. You need to ask God and say, God, my health, my finance must be restored. Everything about me must be restored. Kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, izinkan hamba-Mu ini kembali dipulihkan seperti dahulu. Izinkan keuangan hamba-Mu ini pulih seperti dahulu. Finally. Dan yang terakhir. How do you restore the glory? Bagaimana kita memulihkan kemuliaan kita? Number one. Yang pertama. Number one. Yang pertama. Is by spiritual hunger for God. Kita harus memiliki kerinduan secara rohani kepada Tuhan. You must have a deep hunger for God. Matthew chapter 5. Lihat Matius 5. Matthew chapter 5. Matius pasal yang kelima, ayat 5 dan 6. Kita lihat sama-sama. Matthew chapter 5. Lihat Matius 5, ayat 5 dan 6. Thank you, Jesus. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Yes. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Your hunger for God. Dipuaskan. Jadi, God kerinduan kita kepada Tuhan dalam segala hal. What it used to be. Harusnya kerinduan kita kepada Tuhan itu ada dalam segala hal, lebih dari hal apapun juga. I don't know about you, but for me, saya tidak tahu dengan saudara, tetapi bagi saya secara pribadi, I fast almost every day. Every day I fast. Saya berpuasa itu hampir setiap hari. Because I want more of His glory. Karena saya pengen sekali kemuliaan Tuhan itu semakin nyata dalam hidup saya. Because if there is no hunger for God, you can't see the glory of God. Karena kalau kita tidak rindu untuk pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kemuliaan Tuhan itu nggak akan nyata dalam hidup kita. I don't know. Sometimes I just feel like praying. I just feel like every day reading the Word of God, being hungry for God, to know God. Saya nggak tahu gimana, tapi yang pasti setiap hari itu pokoknya rasanya pingin doa lebih, rasanya pingin baca firman lebih, memahami firman lebih. Pokoknya ada kerinduan akan Tuhan setiap hari. The more you know God, semakin kita mengenal Tuhan, the more you will know His secrets. Semakin kita ini bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. The more you know God, semakin kita mengenali Tuhan, the more you will manifest His glory. Semakin kita ini menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. So the first key
to accessing the restoration of glory is hunger for God and His presence. Jadi ayo miliki kerinduan akan Tuhan, miliki kerinduan akan hadirat Tuhan. God is looking for the Ketrikumas. Tuhan itu mencari Catherine Kuhlman. God is looking for the John Knox. Tuhan itu mencari jonok-jonok. God is looking for the Elijahs of our time. Who will Tuhan bring itu down mencari Elia yang menyatakan kemuliaan Tuhan di hadapan semua orang. Are you ready for that? Apakah saudara siap untuk yang seperti itu? Are you ready for greater glory? Apakah saudara siap untuk kemuliaan yang lebih besar yang akan dinyatakan Tuhan dalam hidup saudara? It comes by a desperate hunger for God. Itu hanya bisa nyata kalau kita memiliki kerinduan yang benar-benar kayak orang desperate. Benar-benar pengen sekali. Number two. Yang kedua. Yang kedua. If the glory must be restored, you must have encounter with God. Encounter. Kalau kita ingin kemuliaan kita itu dipulihkan, maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Christianity is not a religion. Christianity is an encounter with God. Kita harus tahu kekristenan itu bukan sekedar agamawi, tetapi kekristenan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. If you want to count in life, you need an encounter with God. Kalau kita ingin hidup kita ini berarti, maka kita harus memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Moses, lihat kisah Musa, was a product of encounter with God. Musa ini adalah produk atau hasil dari sebuah perjumpaan antara manusia dengan Tuhan. Elijah was a product of an encounter with God. Elia pun hal yang sama terjadi dalam hidupnya. Abraham was a product of encounter with God. Abraham pun juga seperti itu. So where is your own encounter? Have you encountered God? Nah, sekarang kalau saya tanya, sudahkah saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Have you encountered God? Sudahkah saudara pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Hallelujah. Have you encountered God? Sudahkah saudara mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? Hallelujah. Yes. Have you encountered God? Sudahkah saudara mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan? That's why Exodus 33. Itu makanya dalam Keluaran 33, Moses said, Musa katakan kayak gini. In Exodus chapter 33. Jadi Keluaran 33 ayat yang ke-18. And he said, I pray, show me your glory. Musa bilang kayak gini dalam doanya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Show me your glory. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. I need an encounter with glory. That's what he was praying for. Itu artinya Musa memohon supaya Tuhan mengizinkan Musa melihat kemuliaan Tuhan. And Moses really saw the glory of God. Dan benar-benar Musa itu melihat kemuliaan Tuhan itu. Please, I beg you, everyone watching me. Saya harapkan ya, setiap kita yang ikut. I want you to have an experiential encounter with God. Miliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Not what you read in a book. You personally having encounter with Jesus. Bukan karena baca buku, tetapi kita benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Because that is the only thing that will keep you to survive in this end time. Karena itu adalah satu-satunya cara supaya kita bisa bertahan di masa-masa yang seperti sekarang ini. So many things are still going to happen, but it's your encounter with God that keeps you strong. Banyak hal pasti terjadi, cerita hidup kita masih berlanjut, tetapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu yang membuat kita bisa menghadapi apapun nantinya. Number 3, finally. Yang ketiga. If you want the glory to be restored, you must engage in spiritual exercise. Kalau kita ingin kemuliaan kita itu dipulihkan, maka kita harus melatih
roh kita, melatih spiritualitas kita. Fasting, Berpuasa contohnya, prayer. berdoa, At least every day, you should be able to pray 2 hours. At least 2 hours. cobalah kita luangkan paling tidak 2 jam untuk kita berdoa. Yes, the glory of God is not for lazy people. It's for those who pay the price. Kemuliaan Tuhan itu bukan untuk orang-orang yang malas, tapi kemuliaan Tuhan itu untuk orang-orang yang rajin, yang benar-benar punya kerinduan akan Tuhan. Sometimes you pray in the Holy Ghost. Kadang mungkin kita berdoa di dalam roh kita, itu kita latih. Sometimes you do midnight prayers. Midnight, you wake up, you pray. Atau kita berdoa tengah malam, kita bangun tengah malam berdoa. That is how to begin to manifest. Itulah cara-cara bagaimana kerinduan kita itu nyata dan nantinya kemuliaan Tuhan itu benar-benar dinyatakan dalam hidup kita. I pray for you today. Saya berdoa untuk saudara hari That in ini. the name of Jesus, Dalam nama Yesus, the glory of the Lord biar kemuliaan Tuhan is released upon you now. yang dicurahkan dalam hidup saudara. Your glory Kemuliaan Tuhan. that has been destroyed shall be restored. Biar kemuliaan Tuhan itu yang benar-benar membuat kemuliaan kita yang sudah hancur itu dipulihkan kembali. The glory that is delayed shall be released now. Biar kemuliaan kita yang tertunda itu diberikan sekarang ini bisa nyata. Your glory that is dented is released now. Kemuliaan yang sudah pernah koyak itu dipulihkan kembali. Your glory that has been destroyed, stolen, I declare every one of them being restored now in the name of Jesus. Kemuliaan yang pernah tercuri atau bahkan kemuliaan yang pernah hancur, biar itu dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapa di sorga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Now, I'm going to be praying for 3 sets of people right now. Nah, saya ingin berdoa untuk 3 kelompok orang saat ini. Now, God is already revealing to me 2021, but there's a prophecy I want to give. There are some of you watching me right now. Tuhan sudah nyatakan pada saya nantinya di 2021 akan seperti apa. Tapi untuk saat ini, izinkan saya berdoa. God's hand is going to come upon you in 2021 so powerful. Izinkan saya berdoa, bernubuat untuk saudara, tangan Tuhan yang kuat, yang perkasa itu tertumpang atas saudara di tahun 2021. Yeah, but before I pray for these people, I want to pray for people who want to rededicate their lives to the Lord. Sebelum saya berdoa untuk doa profetik tentang hal itu, izinkan saya memimpin orang-orang yang ingin mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. People whose glory has been defined because of sin. Orang-orang yang kemuliaannya sudah tercemar karena dosa. I want to pray for you. Lift up your hands wherever you are. Izinkan saya berdoa untuk saudara dimanapun sudah berada. Saudara boleh angkat tangan kalau seperti itu di tempat saudara masing-masing. Wherever you are, you want to rededicate your life to Jesus. Saudara yang mau mendedikasikan ulang kehidupan saudara bagi Tuhan Yesus, silakan. You are not sure if Jesus comes now. Atau bahkan saudara yang saat ini belum yakin kalau Tuhan Yesus datang hari ini, saudara masuk surga. Silahkan angkat tangan, dedikasikan hidup saudara bagi Tuhan Yesus. There is unforgiveness, bitterness in you. And you want Jesus. Atau saudara sadari ada rasa belum mengampuni, ada rasa kepahitan yang masih saudara pendam sampai sekarang. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I'll give you my heart.
I give you my soul, Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lift up your hands. Say, Jesus, Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, I thank you terima kasih because you are my Father. karena Engkau adalah Bapakku. I come to you today Aku datang kepadamu hari ini because you are the Father of all glory. karena Engkau adalah Bapa sumber kemuliaan. Say, Jesus, Tuhan Yesus, restore pulihkan. my departed glory. Pulihkan kemuliaanku yang sudah teralihkan selama Restore ini. Pulihkan my diverted glory. kemuliaanku yang berbelok. Restore Pulih my disarrayed glory. Restore my detained glory. Restore my defied glory. Forgive me. Lift up your hands, everybody. Is Pastor Bo there? Forgive me of all my sins. Wash me with your blood. Write my names in the book of life. From today, I say bye-bye to sin. And I say yes to you, Jesus. Thank you, Father, for setting me free. I receive you now. I receive you now. I receive you now. In the name of Jesus. Amen.